Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kita bawa kesediaan kita untuk kembali menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati untuk melakukan apa yang baik dalam hidup ini. Mari saudaraku, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang menyatakan syukur kami kepadamu untuk setiap kebaikan yang Engkau nyatakan pada kami di hari-hari kehidupan yang kami jalani, baik secara sendiri ataupun bersama dengan orang lain. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu ini. Kembali di pagi ini, lewat syukur kami hendak menerima firman-Mu. Dengan percaya firman Allah di pagi ini akan semakin menyemangati kami untuk melakukan apa yang baik dalam hidup ini, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke-19b sampai 22. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dikatakan demikian atau tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat, beritakan nama Yesus. Saudaraku, sebelum kita masuk seperti apa yang diarahkan oleh tema renungan kita di pagi ini, beritakan nama Yesus, saya ingin sedikit menguraikan tentang keberadaan manusia di dalam menjalani kehidupannya yang tidak bisa dilepaskan dengan masa lalunya. Ya, artinya keberadaan seseorang di masa lalu bisa berpengaruh untuk kehidupannya yang akan datang. Ya, artinya saudaraku, masa lalu seseorang bisa menentukan apakah seseorang tersebut dapat diterima di kehidupannya yang akan datang atau ditolak. Ya, jadi latar belakang hidup seseorang bisa berdampak dua di masa yang akan datang, diterima atau ditolak. Ya, jadi ini sesuatu yang real Bapak Ibu Saudaraku, dan memang itu selalu menjadi kenyataan yang pastinya dialami oleh banyak orang, bahkan mungkin oleh saya dan Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan saudaraku, kalau masa lalu kita penuh dengan kejahatan, maka sulit bagi kita untuk diterima di masa yang akan datang. Karena orang tidak pernah melepaskan keseluruhan hidup kita dengan masa lalu kita. Ya, kalaupun kemudian
ada perubahan secara signifikan dalam kehidupan yang akan datang, artinya dari yang jahat menjadi yang baik, itu akan memunculkan pertanyaan yang luar biasa, ya. Artinya pertanyaan ini bisa dibahasakan, orang meragukan perubahan yang signifikan itu tadi, perubahan yang besar itu tadi, ya. Apakah dia sudah berubah? Ya, artinya perubahan yang terjadi walaupun dari jahat menjadi baik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk diterima. Ya, ada banyak pertimbangan, ada banyak pertanyaan yang bermunculan, apakah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi memang sangat berisiko sekali saudaraku, pengalaman masa lalu kita untuk mencapai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, jadi saya pikir ini baik untuk kita renungkan supaya kita mulai prepare diri kita, bekali diri kita sebisa mungkin dengan hikmat Allah, dengan pengetahuan yang ada. Kita memiliki budi pekerti, kita memiliki iman yang teguh, kita memiliki kepekaan nurani, supaya kita selalu ada untuk sesama, selalu mengedepankan bela rasa atau kepedulian, perhatian yang tulus, yang ikhlas tanpa pamrih, supaya ketika kita ada di kehidupan yang akan datang, orang tidak meragukan akan eksistensi kita. Orang tidak lagi bertanya apakah benar ini dia dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi ini baik saudaraku, karena ternyata pengalaman itu juga dialami oleh Paulus. Orang tidak semudah itu memisahkan Paulus dari Saulus. Ya. Orang tetap melihat Saulus dalam pribadi Paulus. Ya. Dan ini tentu tidak mudah bagi Paulus untuk menjelaskan kalau dia bukan lagi Saulus, ya, tapi sekarang dia adalah Paulus, ya. Karena memang Saulus itu sudah sangat terkenal, sangat dikenal kebejatannya, ya, kedurhakaannya, kejahatannya, kelicikan dan kepicikannya. Ya. Jangan sampai Saulus mengganti nama menjadi Paulus. Ini strategi baru baginya untuk bisa masuk ke dalam realitas yang lain untuk menjebak orang. Karena sepengetahuan orang banyak, Paulus ini ketika dia menggunakan nama Saulus, dia jahat banget, ya. Tidak punya bela rasa, tidak pernah punya rasa sayang dan peduli kepada manusia sesamanya, apalagi dalam tanda kutip orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ya. Pertanyaan ini yang muncul di kalangan orang-orang di mana Paulus mulai berbicara tentang Yesus. Kita lihat saudaraku bacaan kita, ya. Mulai dari 19b dikatakan begini. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ya. Ketika itu ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ya. Dia masuk di rumah ibadat saja ini menjadi tanda tanya besar. Ya. Karena sewaktu dia menjadi Saulus, dia jangankan masuk, ya, untuk melihat, ya, rumah ibadat itu sesuatu yang asing bagi Paulus, ya. Jadi tidak akan mungkin dia ada di rumah ibadat, tapi di sini dikatakan ia masuk di rumah-rumah ibadat dan memberitakan tentang Yesus, ya. Dua hal yang sangat bertolak belakang dengan ketika dia menjadi Saulus, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini luar biasa, perubahan yang sangat signifikan dari seorang Paulus yang sangat membenci, lalu sekarang memberitakan bahwa Yesus itu anak Allah. Nah, ayat 23 dikatakan begini, 21 dikatakan begini. Semua orang yang mendengar hal itu terheran dan berkata,
Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Jadi reaksi yang muncul dari orang-orang yang melihat perubahan Paulus tadi itu bisa dibenarkan, saudaraku. Karena seakan-akan Saulus yang bejat itu semudah itu, seperti semudah kita membalikkan telapak tangan, dia berubah, ya, luar biasa, ya. Dan tentu ini sekali lagi memunculkan pertanyaan yang membingungkan, mengherankan, ya. Dan kalimat selanjutnya katakan begini, dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam kepala? Artinya proses, ya, proses Paulus datang ke Damsyik itu dalam rangka untuk menangkap orang-orang Kristen atas perintah imam kepala dengan tujuan untuk membinasakan mereka. Yang orang tidak tahu adalah dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Allah datang menyapa dia, menjumpai dia, dan terjadi dialog antara dia dengan Saulus. Dalam perjumpaan itulah kemudian terjadi perubahan yang signifikan itu tadi, perubahan yang sangat besar itu tadi dalam diri Saulus, ya. Nah, ini yang orang tidak tahu, gitu. Nah, oleh karena itu saudaraku, dalam konteks ini Paulus harus betul-betul menunjukkan peran barunya dalam lakon hidupnya sebagai orang yang sudah dijamah, yang sudah diberkati, dibaharui oleh Allah. Dan ini tidak mudah, karena orang, saya katakan tadi, tidak akan pernah lepaskan Paulus dari Saulus, ya. Tetapi bukan berarti kemudian ini disikapi dengan pesimis oleh Paulus, ya. Tapi Paulus harus membangunnya dengan optimisme yang tinggi, ya, semangat yang luar biasa, yakin bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini energi positif dan imani yang harus dimiliki oleh Paulus. Tidak sedikit orang, saudaraku, ketika dia sudah bertobat lalu menjadi baik, tapi karena lingkungan di mana dia berada tidak menerimanya, karena tetap menganggap dia orang yang bejat, lalu orang yang berubah ini tadi kembali mundur dari niat mulianya dengan berkata, ya sudah, kalau kamu tidak mau menerima saya sebagai orang yang baik, biarkan saja saya kembali menjadi jahat. Tidak begitu, saudaraku. Kita tidak dididik dalam mentalitas, ya, yang kerdil seperti itu. Terus tunjukkan perubahan-perubahan itu dengan tetap berharap dalam pimpinan Tuhan. Itu yang diarahkan tema kita, beritakan terus nama Yesus, baik atau tidak baik waktunya. Jangan pernah mundur. Penolakan demi penolakan, anggap itu sebagai warna dalam dinamika hidup kita, atau menjadi harmonisasi dalam hidup kita, supaya kita tahu lewat penolakan itu bagaimana ada penyerahan diri kepada Allah, ya. Kita benar-benar selalu membuka ruang yang khusyuk kepada Allah, ya, supaya di situ Allah melihat kesungguhan kita. Saya sangat yakin, saudaraku, ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita tidak berdaya dalam situasi itu. Sepanjang kita betul-betul mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka ruang. Tidak sedikit juga, saudaraku, orang yang jahat awalnya, yang betul-betul ingin berubah dan terus berproses dalam perubahan, walaupun dia menerima penolakan-penolakan demi penolakan, tapi dia tunjukkan terus eksistensinya yang berubah. Lalu kemudian pada akhirnya dia tidak hanya diterima di konteks di mana dia ada, tapi dia juga kembali menjadi sosok yang diteladani. Dia menjadi sosok yang menjadi contoh teladan yang baik, ya.
Dia menjadi role model untuk yang lain. Ya, selalu dikatakan, coba lihat si A, coba lihat si B. Dari jahat sekarang dia menjadi baik. Jadi dia selalu menjadi contoh dalam komunitas di mana dia berada. Jadi jangan mundur ketika ada penolakan-penolakan seperti itu. Dan Paulus lakukan itu, saudaraku. Dia tidak pernah gentar untuk setiap penolakan atau pertanyaan yang meragukan akan perubahan-perubahan dirinya dari yang tidak percaya menjadi percaya. Karena komitmen dalam hidup Paulus, seperti dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 22, dia katakan, kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Buah di dalam Yesus. Ayat 21 dia katakan, hidupku adalah Kristus, supaya matiku adalah keuntungan. Jadi ini saudaraku baik sekali untuk kita renungkan. Ya. Beritakan nama Yesus kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Jangan berhenti, jangan sangkali dia. Ya. Jangan pernah ada penolakan untuk dia. Karena firman Tuhan sudah berkata, jika engkau menolak aku di hadapan sesamamu, maka di hadapan Bapakku aku juga akan menolak engkau. Ini perenungan yang baik untuk saya dan Bapak Ibu miliki, supaya kita mulai berpikir bahwa melayani Tuhan bukan berarti semua mulus, semua dilancarkan. Akan ada penolakan, akan ada fitnahan, akan ada cercaan, akan ada masa di mana kita dikucilkan, bahkan direndahkan. Jangan mundur untuk hal itu. Semangat terus. Tuhan sudah bilang ketika kita di pihak Tuhan tidak akan ada lawan kita. Dan pada akhirnya, dalam kekuatan Allah, kita akan mencapai kemenangan yang kekal. Karena Kristus yang menopang kita, yang mendukung kita, yang menyemangati kita. Jadi sekali lagi saudaraku, di situasi apapun, di konteks apapun, beritakan terus nama Yesus seperti tema kita. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Karena Tuhan terus menanti kesediaan kita melakukannya. Sampai tujuan Yesus itu terwujud. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 11. Semua lutut bertelut menyembah Yesus dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat berkarya, semangat untuk melakukan tugas mulia ini. Percaya, Tuhan menyertai dan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, karena kembali Engkau berikan pengertian kepada kami, bahwa kami harus melakukan tugas mulia kami, yaitu menyatakan kebenaran dalam hidup ini seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berkenan Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi, jangan pernah kami mundur, tapi dengan kekuatan iman yang ada pada kami, dicerca, dihina, dikucilkan, direndahkan sekalipun, kami tetap bersemangat melakukan pelayanan ini. Karena kami tahu Tuhan yang menentukan hidup kami. Dan Tuhan akan selalu berpihak kepada setiap mereka yang setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini. Jaga kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan aktivitas yang ada, agar semua yang kami lakukan mempermuliakan nama Tuhan, dan itu menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.